Halo, nama saya Nicholas Benyamin. Kali ini saya mau presentasi untuk tugas pendidikan Pancasila. Jadi untuk tugas tersebut, jelaskan dengan singkat tentang perekonomian Indonesia, perekonomian Indonesia setelah merdeka, sistem-sistem perekonomian, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, inflasi dan deflasi, hutang dan perekonomian Indonesia. Berikan contoh-contohnya. Jadi untuk yang pertama yaitu saya mau menjelaskan perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem yang dinamis sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia mengandalkan kekuatan konsumsi domestik, kekayaan komoditas alam, serta transformasi digital yang berkembang sangat pesat. Berikut adalah rangkuman-rangkuman yang saya rangkum esensial untuk memahami bagaimana roda ekonomi kita berputar dalam sejarah hingga kebijakan yang mengatur. Perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan. Perjalanan ekonomi kita tidak langsung mulus setelah merdeka. Indonesia harus melewati beberapa fase transisi besar, yaitu yang pertama, Orde Lama dari 1945 sampai 1966. Fokus utama adalah konsolidasi politik dan kedaulatan. Ketidakstabilan politik membuat ekonomi terbengkalai. Pemerintah mencetak uang secara masif untuk proses mensesuaikan yang puncaknya memicu hyperinflasi sampai 600% pada tahun 1965. Orde Baru dari mulai tahun 1966 hingga 1998. Fokus bergeser ke stabilitas ekonomi dan pembangunan lewat PPLITA, Rencana Pembangunan 5 Tahun. Keran investasi asing dibuka untuk utang luar negeri dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan swasembada pangan. Fase ini berakhir akibat krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998 saat nilai rupiah jatuh drastis. Era reformasi hingga sekarang. Dari tahun 1998 hingga sekarang. Terjadi restrukturisasi perbankan, otonomi daerah, dan pemberian independensi penuh kepada Bank Indonesia. Ekonomi jauh lebih stabil dengan pertumbuhan rata-rata 5% per tahun, ditopang oleh konsumsi kelas menengah, hilirisasi industri seperti nikel, ataupun sektor digital. Untuk yang kedua, sistem-sistem perekonomian. Secara teori, dunia mengenal beberapa sistem ekonomi, namun Indonesia memilih jalurnya sendiri seperti sistem kapitalis, pasar bebas, menyerahkan segala aktivitas ekonomi pada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Contohnya Amerika. Yang kedua yaitu sistem sosialis komando. Negara mengatur penuh alat produksi dan distribusi, contohnya Korea Utara. Sistem ekonomi Pancasila, demokrasi ekonomi, ini adalah sistem khas Indonesia yang berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini menggabungkan karakteristik pasar bebas dengan intervensi negara. Prinsip utama yang terakhir, sektor-sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti air, listrik, dan tambang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, hak milik swasta dan inisiatif warga tetap diakui dan didukung penuh oleh pemerintah. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ini yang ketiga yaitu pemerintah dan bank sentral menggunakan dua kebijakan. Ini sebagai gas dan rem untuk menjaga stabil ekonomi agar tidak terlalu lesu dan tidak terlalu panas overheating.
Jadi untuk aspek kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, otoritas pembuat, Kementerian Keuangan yaitu pemerintah. Untuk kebijakan moneter yaitu Bank Indonesia, Bank Sentral. Fokus utama yaitu untuk kebijakan fiskal, pengelola pendapatan pajak, dan pengeluaran negara APBN. Dan untuk kebijakan moneter yaitu pengaturan jumlah uang beredar, likuiditas bank, dan nilai tukar rupiah. Instrumen pajak, subsidi, belanja infrastruktur, insentif fiskal. Dan untuk kebijakan moneter yaitu suku bunga acuan BI rate, giro wajib minimum GWM, dan operasi pasar terbuka. Contoh nyatanya untuk dari kebijakan fiskal yaitu pemerintah memberikan tax holiday, pembebasan pajak untuk investor pabrik EV atau menaikkan anggaran subsidi energi saat harga minyak melonjak. Dan untuk kebijakan moneter, kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI rate ketika inflasi mulai tinggi agar masyarakat memilih nabung daripada belanja. Perbedaan inflasi dan deflasi. Keduanya menggambarkan pergerakan barang di pasar tetapi mencerminkan kondisi. Contohnya inflasi. Kenaikan harga barang secara umum berkelanjutan. Contohnya permintaan terlalu tinggi, demand pull, atau biaya produksi naik. Contohnya, menjelang Idul Fitri, harga tiket, daging sapi, dan bahan pangan melonjak naik karena melonjak permintaan masyarakat secara serentak. Deflasi. Deflasi penurunan harga barang secara umum berkelanjutan. Penyebabnya yaitu uang beredar terlalu sedikit atau daya beli masyarakat anjlok parah hingga produsen terpaksa menurunkan harga barang lakunya. Contohnya ketika terjadi panen raya komoditas tertentu secara berlebihan, contohnya cabai, namun daya beli pasar sedang lemah, harganya akan turun drastis hingga merugikan petani. Ekonomi yang bertolak belakang. Dan untuk yang kelima yaitu utang dan perekonomian di Indonesia. Utang negara sering kali disalahpahami hanya sebagai beban, padahal dalam makroekonomi utang berfungsi sebagai leverage daya ungkit untuk mempercepat pembangunan nasional ketika pendapat dari pajak belum mencukupi defisit APBN, mengapa berhutang? Jika negara menunda pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan listrik hanya demi menunggu tabungan pajak yang terkumpul, Indonesia akan tertinggal dalam kompetensi global. Utang digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang nantinya akan menghasilkan perputaran ekonomi yang baru. Batas amannya, menurut Undang-Undang Dasar Keuangan Negara, batas rasio utang negara Indonesia adalah 60% dari PDB, produk domestik bruto. Saat ini utang rasio Indonesia berada di level relatif aman dan terkendali, berada di sekitar 38 sampai 39 dari PDB. Contoh nyatanya, pemerintah menerbitkan surat berharga negara seperti ORI, obligasi negara retail, atau sukuk tabungan. Di sini masyarakat bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada negara dan uang terkumpul langsung dipakai untuk membangun fasilitas publik seperti jembatan dan universitas negeri. Dan sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Selamat jalan dan sampai jumpa.